Oke, selamat pagi sahabat Bawaslu. Bagaimana kabarnya ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Nah, kembali lagi dengan saya Valentino Aditya Saputro. Nah, saya selaku staf Bawaslu Kota Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah apa ya? Bukan bedah rumah ya ini. Kita akan membedah buku. Buku apa nih Mas? Nah, buku Asa dari Desa. Nah, saya sedikit spill terkait buku ini. Nah, jadi buku ini itu eh, diproduksi ataupun diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, isinya itu perihal kampung-kampung ataupun desa-desa pengawasan ataupun kampung anti politik uang yang ada di seluruh kota Jawa Tengah. Nah, kui desone kon ngopo Mas? Nah, jadi desa itu merupakan salah satu produk Bawaslu. Nah, desa tersebut itu berkontribusi penuh terkait dengan pengawasan partisipatif selama jalannya pemilu dan pemilihan. Nah, karena Bawaslu kan SDM-nya juga terbatas, jadi perlu andil serta masyarakat di dalam melakukan pengawasan. Nah, salah satunya itu di Kota Salatiga ini itu ada 7 kampung pengawasan dan kampung anti politik uang. Nah, di buku ini, di buku Asa dari Desa yang akan kita bedah dan biaya ini dan kita buka-buka ini. Nah, di dalamnya itu ada salah satu kampung anti politik uang, yakni yang dituliskan di buku ini yakni Kampung Ngronggo. Nah, itu ada di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo. Nah, kita akan menelisik jauh seperti apa peran serta kampung tersebut di dalam gelaran pemilu maupun pemilihan 2024. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat ciami, ahlinya. Beliau bukan sembarang beliau. Nah, dan di samping saya ini sudah ada Kordif Pencegahan Hukum, Humas dan Partisipasi Masyarakat, ada Bapak Lukman Fahmi. Nah, ini Bapak Lukman Fahmi ini Kordif Bawaslu Kota Salatiga, Kodim HPPH. Dan di sebelahnya ini beliau ini sudah nom-noman komplit nih, sholat sregep, terus pokoknya kungfu ya iso, pokoknya komplit Mas ini. Nah, sebelahnya Pak Fahmi ini sudah ada Mas Rois Satrio. Nah, Mas Adi. Beliau ini merupakan Beliau ini merupakan ex Panwascam, panitia pengawas kecamatan untuk pemilu dan pemilihan di Kecamatan Argomulyo. Nah, beliau itu membidangi Kodim dulu HPPH ya Mas ya. Cuman bermutasi menjadi Kodim penanganan pelanggaran. Nah, kenapa kita menghadirkan dua narasumber tersebut? Nah, karena yang pertama Pak Fahmi itu sapaan akrabnya Pak Fahmi. Nah, itu merupakan Kodim yang membidangi terkait partisipasi masyarakat. Nah, untuk pengawas partisipatif itu untuk di Bawaslu itu masuknya salah satunya itu pengawasan partisipatif Kampung Ngronggo. Nah, ini partisipasi masyarakat. Dan kenapa kami menghadirkan Mas Rois? Ini manggilnya Mas Rois atau Rois apa? Kokoh juga boleh. Oh, Koh siap. Koh Rois. Nah, ini Koh Rois ini. Koh Rois ini kami manggil Koh Rois ya. Boleh. Fik ya ini ya. Oke, no debat. Oke. Kita manggil Koh Rois ini karena beliau itu wilayah kerjanya di Kecamatan Argomulyo, karena Kampung Ngronggo itu bagian dari ya Mas ya. Kelurahan. Koh ya. Bagian dari Kelurahan Kumpulrejo dan merupakan bagian dari Kecamatan Argomulyo. Oke, tanpa berlama-lama saja kita langsung bedah ini buku Asa dari Desa. Mungkin yang pertama kita mau tanya-tanya ini, isinya apa wae Asa dari Desa iki apa iki isinya apa wae. Nah, langsung saja kita tanya ke dua narasumber kita yang sudah ada di hadapan saya. Yang pertama yakni Pak Lukman Fahmi. Silahkan mungkin mau spill dulu perkenalan Pak. Mungkin perkenalan saya kurang lengkap, silahkan. Oke, terima kasih Mas Adit. Salam sejahtera selalu bagi sahabat Bawaslu, bagi itu yang di Salatiga atau yang dimanapun berada. Kali ini betul tadi disampaikan oleh sang maestro MC pocokan ini. Oh ya, MC pocokan kita Mas Adit untuk terkait membedah buku Asa dari Desa. Apa sih itu bukunya itu? Sebenarnya ini adalah tadi sudah disampaikan, ini adalah buku yang isinya
mencakup kampung-kampung yang bukan diproduksi ya, istilahnya di support oleh Bawaslu untuk menjadi relawan-relawan pemilu dan pemilihan. Di sana ada kampung pengawasan dan kampung anti politik uang atau disingkat APU gitu. Di Salatiga sendiri tadi sudah disampaikan juga bahwasanya ada 3 kampung anti politik uang yang kalau tidak salah ya, tapi pasti benar ya. Pasti betul. Ada di Gamol, RW 1 Gamol, kemudian RW 11 Kemiri, dan RW 4 Kronggo gitu. Oke. Namun kenapa kemudian yang ada juga kampung pengawasan ya, Iya. ada di mana? Di Panturan, RW 4, kemudian ada di RW 4 RW 30 Tan, kemudian ada di RW 5 Wiroyudan itu Tingkir Lor ya. Yeah. Wiroyudan itu namanya kayak kembali ke zaman Majapahit ya, Wiroyudan. Wiro Sableng. Sableng. Oke, kemudian yang ada satu tambahan lagi dulu katanya kononnya Yeah. itu, saya tidak ikut-ikutan dalam membentuk kampung APU itu. Yeah. Ini adalah produk dari Bawaslu periode sebelumnya. Oh, yeah. Jadi saya ketika hadir itu sudah ada 7. Dulu katanya konon ada 6. Yeah, Kemudian dari harus ada provinsi pengembangan. harus ada pengembangan tambah 1 biar 7 gitu kan. Salatiga katanya salah 3 harus 7 Harus gitu kan. 7, ya. Mungkin gitu. Ternyata bukan hanya badan yang mengembang ya. Kampung pun juga Kampung harus berkembang dikembangkan gitu. ini. Yang satu itu di pelosok, pelosok, di ya. karena juga ya Itu di masuk. Randu Oh, Aceh, Kompolrejo juga ya. Di pelosok di Randu Aceh. Randu Aceh, di Randu Aceh gitu. Kampung pengawasan. Kampung pengawasan. Oke, di dalam buku ini ada 41 tulisan gitu, 41 tulisan baik itu yang ditulis langsung oleh Kordif pencegahan Pak Nurholik dan juga yang ditulis oleh Kordif di Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah ada 35, kemudian ada tambahan dari ketua dan macam-macam sehingga ada 41 tulisan plus 1 pengantar dari Ketua Bawaslu Provinsi Pak Muhammad Amin dan 1 tulisan dari Kordif HP2H Kordif iya P2H ya P2H. pusat yaitu Ibu Loli Suhenti. Sengaja saya dalam buku tersebut memilih Kampung Ngronggo karena apa? alasannya apa ini Pak? Alasannya sengaja juga saya beri judul Geliat Anti Politik Uang dari Kampung Pemulung gitu kan. Oh iya. Karena kampung tersebut di Kota Salatiga tentu terkenal bahwa itu adalah ada beberapa keluarga gitu kan yang profesinya sebagai pemulung di TPA Ngronggo. Itu kalau tidak salah berarti kampungnya perbatasan ya Mas ya, Iya, dengan betul. Kabupaten Kabupaten Semarang. Oke. Itu kalau tidak salah juga kampung apa? TPA ya? Kampung TPA juga sana juga kan TPA-nya apa ini? Biar apa sahabat baru ini jelas TPA tempat pendidikan pembuangan Al-Qur'an sampah atau akhir. oh, tempat pendidikan bukan akhir. TPA yang Oh, bukan TPA. Ya, akhirnya. Oke, siap. Iya. Berarti memang itu tentunya ini waktu pemilihan pemilihan waktu dijadikan kampung anti politik uang dalam hal ini Kampung Ngronggo ya kok ya. Iya. Itu berarti dikopiok kertas itu atau gimana? Enggak. Apa ada penelitian dulu atau seperti apa? Jadi- atau teko ngitung benih di cocok maksudnya apa? Ya, tidak seperti itulah Mas. Tentunya kan ada dasarnya mengapa Kampung Ngronggo itu harus istilahnya dijadikan jadi kampung anti politik uang. Tentunya ada sejarahnya lah. Misalkan Nah, mungkin bisa Iya. di-spill nih, jadi biar sahabat Bawaslu di Iya. rumah itu ataupun yang menyaksikan itu tidak bingung begini. Iya. Kayak kampung main daftar teko-teko kopi itu kan tahunya mereka Enggak. mungkin ada orang yang berasumsi seperti itu. iya, Nah, tentunya juga di dalam buku ini juga sudah dibahas tentang kenapa sih dasarnya mengapa jadi kampung anti politik uang. Yang pertama yaitu ada sejarahnya. Jadi karena di situ ada suatu peristiwa di mana seperti yang prasasti atau peristiwa adanya salah satu tokoh masyarakat yang disebut itu ketua RW. Pak Nah, RW. Pak RW itu merasa tersandra gitu Pak Nggih. Pak Mudi. Pak Mudi namanya. Pak Mudi. Nah, Tak kasih isi spill. Identitasnya Mudi. Ya, inisialnya Mudi ya, istilahnya Inisialnya Pak Mudi. Mudi. Mungkin Pak Mudi yang di rumah yang sedang menonton Ya. ya. Apa kabar Pak? Ya itu Pak Mudi merasa tersandra istilahnya oleh teman-teman dari peserta
pemilu pada waktu itu, di mana Tahun berapa? Pemilu itu tahun kalau nggak salah 2019. 2019. Jadi tersangka Risih mungkin ya? Mungkin risih karena apa? Ditungguin sampai malam, katanya ada rumor bahwa Pak RW-nya tuh mau bagi-bagi uang. Nah, dan dari situ khawatir mungkin dan misalkan jengkel lah. Insomnia. Aku kini ngomong ya ora nopo-nopo gitu, misal nggak ngapa-ngapain tapi kok ditunggoni kan kalau misalkan tuan rumah tamunya sampai malam kan ya jengkel tuh Pak. Iya. Itu kan istilah wong sok teke Nah, iya. Betul kan itu tuh Pak. Jadi ya dari situ mungkin ada istilahnya ada keluhan dan masuklah ke Bawaslu pada periode waktu itu. Oke. Itu salah satu alasan muasal karena Iya. kenapa Kampung Ronggo dinobatkan sebagai kampung anti Iya. politik uang. Iya. Mungkin penelitian berarti juga dilakukan itu. Mungkin pemetaan TPS rawan ataupun kerawanan-kerawanan lain itu juga diikut sertakan atau enggak di dalam sebelum dinobatkan sebagai kampung anti politik uang itu. Oke. Saya waktu itu kan ke sana wawancara langsung itu kan. Saya tuliskan juga dalam buku tersebut didampingi oleh Ibu Ketua Panwascam, Panwascam, Bu Sri Sundari ya. gitu kan. Terus sama satu lagi PKD-nya Mbak Nias. Mbak Nias ya itu langsung ke sana gitu kan. Ya dapat cerita benar tadi disampaikan Mas Rois bahwasanya waktu itu saya tuh ngerasa disandra Mas. Lah kenapa Pak? Mulai penasaran kan. Masuk gagaya ngono bringose ya medeni merasa disandra. Kayak waro ya. Itu halo. Jadi ada tim-tim sukses itu yang sengaja ke situ tadi disampaikan bahwasanya bertamu pokoknya Pak RW jangan sampai keluar rumah gitu kan. Satu malam itu malam hari pencoblosan. Karena kan biasanya katanya itu RW di situ tuh kompak gitu kan. Pak RW-nya juga kompak artinya kompak ini bersama-sama bersepakat bagi warga bahwasanya di kampung tersebut tidak boleh ada baliho yang terpasang di tengah-tengah kampung karena itu bisa menjadi pertarungan Panas antar- berarti ya. Atmosfernya di Ronggo itu berarti Betul. berpotensi panas ya. Akhirnya itu disepakati dilarang dan boleh pasang tapi di luar kampung Ronggo di pintu masuk di gerbang-gerbang itu mungkin ya di gerbang pintu masuk kampung itu boleh tapi di dalam kampungnya nggak boleh. Nah itu mungkin yang membuat Suudon itu berprasangka ya berprasangka Iya, dari tim bernegatif sukses itu thinking. apa mungkin ya Pak Muhdin telah mengkondisikan warganya agar memilih calon-calon tertentu gitu kan akhirnya ya itu Seseorang gitu ya. seseorang suatu foto gitu kan mencoblos suatu foto suatu nama gitu kan di dalam pemilu tersebut akhirnya ya inisiatif mereka kompak untuk menunggu Pak RW sampai subuh itu dari jam 23 sampai subuh itu sehingga ya ceritanya ya begitu jadi Berarti Pak RW itu sebelum hari coblosan ditunggu nih Pak. Iya, boleh keluar Begini turunnya kena angler nih. Ini kayak Iya. bayi baru lahiran nih kok ditunggu nih, wes ngelilir ya konangan. padahal nggak ada kesepakatan mereka Iya. kesepakatan untuk nyoblos siapa tuh nggak ada cuman kesepakatan bahwa menjaga perdamaian kenyamanan kampung tersebut agar tidak antar geng tidak berseteru gitu kan tapi gitu ya Mas ya kan Iya, emang betul, begitu ya Betul dan mungkin bukan permasalahan terkait pemasangan alat peraga juga. Padahal Pak RW pun juga terbuka terkait adanya calon-calon atau misalkan yang masuk caleg siapa yang masuk wae. itu nggak apa-apa untuk sosialisasi, misalkan untuk audiensi, belanja, Welcome lah ya. permasalahan gitu nggak masalah, justru welcome. di pertemuan iya, pertemuan RT pertemuan RW gitu iya, kan betul. Itu nggak masalah dan mereka tuh terbuka sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi salah kaprah dari salah satu tim aja sebenarnya. yang nunggu nih. Oh. Yang nunggu. Nggak tahu itu Pak RW modalnya berapa semalam itu kopi teh rokok habis berapa apa nasi goreng Nah, dengar-dengar kan juga di kampung Ronggo itu kan dulu selain hal yang telah disampaikan oleh Pak Lukman Fahmi dan Koh Rois ini ya. Dulu juga katanya selain ditunggu itu Pak RW juga kampung tersebut juga membuat MMT. Intinya menolak keras politik uang gitu. Iya, betul. Itu betul apa tidak itu? Betul, itu tepatnya di depan MI 2 Kumpurjo itu Mas. Jadi di situ sediakan apa istilahnya kayak space dari apa ya, kayak misalkan banner gitu kan yang menyatakan bahwa anti politik uang dan tidak boleh memasang alat peraga seperti itu. Oke. Berarti itu
kurang lebih asal muasal terbitnya kampung anti politik uang di dusun Ngronggo. Nah, selain dengan pendidikan ataupun BIMTEK, bimbingan teknis dari Bawaslu, tentunya Bawaslu berarti baik tingkat kota maupun kecamatan sebelumnya melakukan penelitian ya, sejauh mana kampung ini ibaratnya valid lah untuk dilibatkan ataupun dinobatkan sebagai kampung anti politik uang. Nah, setelah kita mempelajari nih asal muasal kenapa kok bisa dinobatkan sebagai kampung anti politik uang. Nah, masyarakat tentunya bertanya-tanya nih. Lah terus kuwi nek wis kampung anti politik uang terus apa wis cukup jenenge tok atau ada tindak lanjutnya dan mereka berbuat apa? Nah, tentunya kan ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Nah, tugasnya kampung anti politik uang itu apa? Nah, mungkin bisa bantu jawab setidaknya masyarakat manakala nanti kampung Ronggo ataupun kampung-kampung pengawasan dan kampung anti politik uang yang sudah terbentuk itu bisa menjadi embrio lah ataupun bisa jadi role model bagi kampung-kampung di Salatiga lainnya yang belum terbentuk. Mungkin minat mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif itu semakin tinggi. Wah, tertarik iki kampung koyo ngono untuk menyehatkan demokrasi. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan peran serta mereka itu apa? Gaweane ngopo apa gurus sebatas dinobatke atau ada tindak lanjutnya itu. Monggo. Siapa dulu, Mas? Ya, siapa? Oke, saya Pak Fahmi dulu. duluan ya. Karena Mas Rais kan lebih senior gitu. Masih muda, yang muda dulu, masih yang muda senior dulu. gitu. Babah jalan yang muda gitu. Oke, pasti muncul pertanyaan tersebut ya. Apa sih kiprahnya kok sampai dinobatkan gitu kan? Itu tadi antaranya menjaga iklim kampungnya agar tetap kondusif. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan juga terjadi kesepakatan bahwasanya jangan sampai ada politik uang di kampung tersebut. Kemudian mereka juga bersepakat kalau ada yang sampai masuk membawa uang berbagi-bagi ke warga, ada buktinya, ditangkap, mereka kompak untuk melaporkan kepada yang berwenang, baik Bawaslu ataupun kepolisian semacam itu. Dalam hal ini yang terdekat berarti Panwascam ya? Kenapa? Berarti yang terdekat melaporkan ke Panwascam, PKD ya, pengawas kelurahannya. Selain itu juga kita, kenapa kok saya milih kampung Ngronggo itu untuk saya kupas? Lah ewodene bahasa Indonesianya apa ya? Apa ini? Ini KBBI lah. Tahunya bahasa Inggris sih. Ewodene. Apa ya bahasa Indonesia? Ya ewodene aja. Ewodene kampung Ngronggo itu kan daerah pinggiran ya, Salatiga paling pinggir kan. Kok masyarakatnya kok melek demokrasi semacam itu. Mungkin kampung-kampung lain belum berpikir bahwasanya kampung kita harus bebas dari politik uang, ternyata sudah semacam itu. Kemudian disambutlah oleh Bawaslu periode kemarin untuk mendeklarasikan kampung tersebut sebagai kampung anti politik uang gitu kan. Identik dengan tempat TPA, identik dengan kampung pemulung, identik dengan kampung pinggiran, kok mereka sadar semacam itu. Nah, itulah kayak banyak labelnya, banyak label positifnya ya. Di tengah mungkin masyarakat berasumsi di desa tempat pemungutan akhir, ternyata mereka justru menjadi melek akan demokrasi, peduli dengan iklim demokrasi untuk lebih sehat ya. Nah, terus mereka itu perannya apa Mas? Apakah ikut melakukan pengawasan setiap tahapan atau cuman melakukan sosialisasi atau seperti apa? Perannya dalam kiprah pemilu apapun pemilihan. Kalau untuk pada tahapan pemilihan ini, justru malah kami sangat terbantu dengan adanya kampung anti politik uang. Seperti nggak cuma Ngronggo itu ya, di Ngronggo itu khususnya, termasuk kayak misalkan istilahnya kalau kita main bola kan, kalau kita backnya tangguh untuk itu kan kita sebagai penyerang ataupun gelandang kan kita bisa fokus dengan hal yang lain, misalkan ada tempat-tempat yang mungkin lebih rawan seperti itu. Berarti Ngronggo itu sulit untuk disusupi ya? Ya mungkin bukan sulit, cuman kami pun rasa nyaman lah, istilahnya kayak percaya diri. Berarti tidak mudah untuk terpengaruh betul dari luar. Kodame kuat. Orang gampang kesurupan. Terus yang kedua juga di istilahnya kaderisasi tentang politik pun juga berjalan di sana, kayak misalkan pada saat 1 bulan atau 2 bulan sebelum tahapan pencoblosan biasanya kan ada seleksi PTPS. Nah, biasanya dari RW pun menawarkan gitu, kayak misalkan ini ada 4 orang yang kompeten misalkan di bidang pengawasan pemilu, ya itu bisa
mohon Mas diseleksi apakah yang 4 ini bisa beristilahnya. Berarti perangkat desa Ngronggo pun juga sudah memapping ya. Wah ini ada potensi-potensi masyarakat ataupun remaja khususnya untuk lebih istilahnya kompeten perihal pemilu atau perubahan itu. Jadi memberikan rekomendasi ya itu. Dan tentunya dari Panwascam nanti menjadi bekal tersendiri untuk melakukan screening ya. Terus yang selanjutnya itu juga menarik ini Mas, karena kemarin itu pada saat pemilihan itu Ngronggo itu kan istilahnya seksi Mas. Jadi banyak bukan pasangan calon itu yang kepincut dan datang ke sana karena kayaknya menawarkan bahwasanya Ngronggo itu 2 tahun lagi akan itu. Nah, cuman di branding oleh teman-teman dari peserta pemilihan itu ya semua sasarannya itu ke Ngronggo. Jadi ketika ada pasangan calon yang ke sana, jadi tokoh masyarakat di sana itu istilahnya memberikan informasi, Mas ini ada ini harus seperti apa, seperti itu. Jadi di sana partisipasi terkait pengawasan itu sangat aktif. Sana, berarti mereka istilahnya ini sahabat baru. Jadi mereka itu konsultasi dulu sebelum bertindak ke Panwascam ya. Ini misalkan ngasih ini gimana Mas, diterima apa enggak. Jadi semua itu harus berdasarkan konsultasi dan koordinasi gitu. Nah itu konsulnya apakah selalu lewat lisan atau pernah lewat gadget gitu Mas? Gadget biasanya paling sering gadget karena kita mobile kan kemana saja jadi kalau misalkan delalah ada kunjungan sana ya itu. Ya kalau istilah sekarang itu mungkin Panwascam atau PKD-nya WA ke pengawas partisipatif di Ngronggo, info masing, info masing, Nah, berarti lingkup pengawas partisipatif itu sebenarnya luas ya Mas ya, tidak hanya soal sosialisasi saja ya, cuman juga terkait dengan masyarakat seperti yang diceritakan Koh Rois untuk tadi cukup konsultasi gitu, juga sudah melakukan salah satu bentuk kepedulian terkait demokrasi ya. Nah sejauh ini apakah Kampung Ngronggo itu juga Mas istilahnya di dinamika politik di sana itu apakah juga memang tinggi atau gimana? Kalau kita melihat dari pemilu dan pemilihan di sana malah sebenarnya cukup dinamis ya. Di mana pada waktu 2 pemilu kemarin ini boleh sebut partai atau gimana? Boleh. Ini aja. Disamarkan aja. Disamarkan. Jadi nanti takutnya sensitif ngamuk. Jadi kalau pada saat pemilu itu misal partai di sana itu sangat istilahnya dominan salah satu partai lah di sana. Dan kemudian pada saat pilkada pun bertolak belakang Mas, justru tidak dengan partai yang diambil malah tidak di sana mah nggak menang gitu kan. Istilahnya. Jadi kiblatnya udah berubah. Iya, jadi istilahnya kalau sana sangat dinamis sebenarnya. Sangat dinamis dan istilahnya yaitu tadi kan karena sosialisasi sana juga sudah masif kan untuk peserta pemilu, peserta pemilihan. Jadi masih istilahnya bukan sangat gambling atau gimana, cuman ya itu memang sudah udah faktanya seperti itu dan sangat dinamis. Mungkin karena sudah melek politik kan, jadi harus seperti apa, yang dipilih harus seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, masih sangat menarik ini sahabat Baru. Namun sebelumnya saya mau berterima kasih dulu nih terhadap Politeknik Bakti Semesta ini yang sudah berkolaborasi dan mensupport acara podcast kita bedah buku ini ya. Politeknik Bakti Semesta ini merupakan salah satu kampus yang ada di Kota Salatiga, terlebih terkait dengan prodi-prodi terkait media. Nah, itu di sini sangat dikembangkan. Nah, barangkali nanti ada ponakan Koh Rois ataupun saudara Koh Rois atau Pak Fahmi yang ingin berkuliah bingung, mungkin bisa direkomendasikan juga ke Polibase ini. Nah, kemarin itu juga ada ini sedikit keluar ya dari topik. Kemarin juga kebetulan ada kita kerjasama juga dengan Polibase ini, Politeknik Bakti Semesta itu. Ada juga mahasiswa yang melakukan praktek magang di suatu Kota Salatiga ya Pak ya? Iya. Itu kurang lebih selama 3-4 bulanan. Paling lama itu. Ya. Malah justru kami paling juga paling repot-repotnya. Justru kami juga saling belajar terlebih media humasnya Bos Salatiga ya Pak ya. Itu sangat terbantu juga dengan hadirnya teman-teman mahasiswa magang dari Polibase ini. Dan secara produksi pun secara kapasitas juga mereka juga
sudah cukup sangat berkompeten terkait produksi konten-konten kehumasan dan yang diminati masyarakat. Nah, lanjut nih Pak, terkait Asa dari Desa. Nah, ini tuh bukunya apakah sudah dipublikasikan di media sosial ataupun masyarakat bisa mengaksesnya itu di mana? Apakah di Perpusda ada? Manakala nanti masyarakat penasaran, tertarik ini setelah lihat podcast ini, apalagi melihat ternyata ada sosok Koh Rois ini, Koh Rois ini. Apalagi beliau influencer membawa dampak yang sangat banyak. Karena influenza Mas ya. Nah, itu bisa aksesnya gimana Pak? Oh, kalau mau baca ya bisa di kantor Bawaslu Kota Salatiga ataupun di Perpusda. Perpusda ada 2 eksemplar, kemudian di Bawaslu Kota ada 3 eksemplar. Ini yang nyetak provinsi sehingga di 35 kabupaten kota itu dibagi rata itu. Mungkin karena ya anggaran terbatas kan, sehingga kita tidak bisa mengakses lebih banyak itu. Namun buku ini sebenarnya adalah harapan kita yang diwujudkan dalam program, baik harapan masyarakat itu bisa berpartisipatif dalam pengawasan ataupun juga mencegah politik uang. Mungkin kita apatis ya, mosok nggak ada politik uang itu kan. Tapi kita tadi membahas yang di Kampung Keronggo itu, kalau ada bukti kemudian ada saksi, maka itu bisa ditindak itu. Mereka bisa melaporkan. Ya mereka juga tidak menampik misalnya ada yang tim dari luar masuk ke dalam, entah bukannya gimana, ataukah dari tim sukses, ataukah itu nggak ngerti. Cuman harapannya dengan adanya kampung-kampung semacam ini terbentuk, di kemudian hari akan membentuk kesadaran masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dari dirinya sendiri menolak politik uang. Kemudian masyarakat juga sadar bahwasanya pemilu itu adalah tanggung jawab bersama, menyukseskannya adalah tanggung jawab bersama. Ketika ada pelanggaran atau potensi pelanggaran, masyarakat bisa menegur atau melaporkannya kepada pengawas terdekat, baik itu PKD atau Panwascam atau juga langsung ke Bawaslu atau ke akun-akun yang dibuka gitu kan. Di Bawaslu kan berarti pengawasannya itu tidak melulu di lapangan ya. Berarti pengawasan melalui cyber pun juga bisa ya. Bisa. Misal ada, apalagi kan terlebih saat ini kan kondisinya juga serba digital ya. Mungkin ada uploadan medsos yang kurang berkenan gitu kan, berarti bisa itu. Bisa. Mungkin Mas Rois bisa menjelaskan itu mungkin. Bagaimana pengawasan media sosial di wilayah itu kan sudah melakukan salah satu aduan yang biasanya itu kalau kami melakukan patroli cyber itu biasanya melalui Facebook ataupun dari Instagram. Nah, Facebook itu biasanya kan kalau sudah viral itu kan kadang kita baru lihat lah istilahnya. No viral no justice gitu. Nah itu kan maksudnya peran kita lah untuk menengahi. Misalkan dari kita kan istilah perspektif itu kan bisa dari macam-macam kan. Nah kita melihat menengahi lah ini yang sebenarnya itu terjadi seperti apa gitu kan. Makanya itu diperlukan pengawasan cyber gitu kan, untuk istilahnya juga untuk menerangkan kita lah jalan yang benar itu seperti apa ya. Apakah ada pelanggaran atau tidak? Menjelang Ramadan ini. Jalan yang benar ini ditempuh. Jalan yang benar harus ditempuh kan, seperti itu kan. Oke. Nah, berarti mereka itu apakah ada pendidikan lanjutan gitu, misal dari Bawaslu Kota ataupun Panwascam itu memberikan sosialisasi, misal pertemuan untuk membimbing mereka untuk lebih meningkatkan kapasitas mereka, atau sekedar membiarkan mereka yang penting kamu ngawasi aja kok mau apakah ada misal dari Panwascam atau Bawaslu Kota berikan pendidikan gitu, pertemuan gitu, apakah ada? Semua kita tidak membedakan kampung anti politik uang di Salatiga dan kampung pengawasan. Ketika ada kegiatan misalnya terkait pendidikan politik atau pengawasan partisipatif yang bentuknya rakor-rakor itu, mereka kan selalu diundang, mereka diutamakan karena mereka menjadi ujung tombak bagi Bawaslu dalam proses pengawasan di masyarakat, dalam koordinasi dan macam-macamnya, sehingga mereka juga teredukasi gitu ketika mereka mengikuti forum-forum itu. Selain itu juga Bawaslu pernah kan malam-malam itu kita sosialisasinya pesertanya mbah-mbah itu kan, saya panggil Mbak Yu saya ingat sekali mereka tertawa lepas dan mereka juga bertanya gitu kan, kalau begini boleh enggak, kalau begitu boleh enggak, ya kita jelaskan gitu. Oh ternyata ada rambu-rambu ketika
misalnya sosialisasi ternyata calon itu tidak boleh menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu yang di luar ketentuan itu tidak boleh, itu mereka akhirnya paham gitu kan. Nah kalau mereka paham dari masyarakat, ya harapannya mereka sadar di kemudian hari bisa menularkan pengetahuannya itu kepada lingkungannya gitu, karena Istilahnya ketok tular gitu ya. karena setiap forum itu kan terbatas pasti, misalnya di waktu di forum warga di sana kita sosialnya mungkin cuma 50 atau 100 padahal warganya ada berapa ratus gitu kan. Tapi kalau ada ibu-ibu itu kan kita tenang gitu kan. Kalau kita ngomong sekali ibu-ibu pasti ngomongnya berjilid-jilid. Ras terkuat di bumi. Terkuat di bumi. Gitu kan. Jadi harapannya semacam itu. Baik waktu proses tahapan atau non tahapan, kita berharap nanti kampung-kampung tersebut masih dalam pantauan kita atau masih dalam bentuk kerjasama dengan kita. Kita masih bisa kerjasama. Berarti tetap ada walaupun tahapan maupun non tahapan, berarti masih ada pendidikan secara berlanjut ya. Berarti agar tidak mati lah rasanya. Iya. Jadi kalau non tahapan semacam ini kan pemilu ngapain ya? Setelah pemilu ngapain ya Bawaslu gitu kan? Jadi pertanyaan. Jadi kan jadi pertanyaan. Nah kita juga itu pendidikan politik tetap harus kita jalankan, baik itu di sekolah, kemudian jika memungkinkan juga di pertemuan RW atau pertemuan kita nanti akan masuk ke sana, memberikan sosialisasi. Kalau ada undang-undang atau aturan yang baru juga kita sosialisasikan. Mungkin saja presiden threshold katanya mau dihilangkan gitu kan. Mungkin saja Pak RW mau nyalon jadi presiden lewat partai apa gitu kan. Nah itu perlu kita sampaikan sedari dini agar masyarakat bisa paham lebih dini juga, bisa paham. Mungkin masyarakat ada tambahan gitu kan. Betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi mungkin ya untuk di Panwascam sendiri pun sama. Kita bahkan waktu saya awal-awal menjadi Panwascam itu, yang di tugas pertama itu adalah sosialisasi kepada dan memperkenalkan diri kepada kampung anti politik uang dan anti kampung pengawasan. Jadi ya yang diutamakan adalah yang itu, karena itu salah satu ujung tombak kita juga dalam misalkan kayak tadi kan informasi, terus misalkan ada laporan nah itu kan istilah juga jadi sarana komunikasi kita juga. Terus juga ya tadi disampaikan memang kita juga sering mengundang di rakor-rakor, terus misalkan ada sosialisasi di RW mana, nah itu juga kita juga aktif di situ. Gitu. Oke, berarti terlebih PKD ya. PKD kan ini cuman satu ya, apalagi di Ronggokan juga cukup luas. Iya, dan Panwascam Argono cewek. Dan kami bersyukur lagi syukurnya itu adalah PKD kami itu adalah kader di masyarakat juga. Jadi friendly, kita sudah mengenal istilahnya siapa saja tokoh masyarakat yang ada di situ gitu. Jadi kita nggak bingung lah. Pertama kita masuk ke Ngeronggo itu ngapain gitu. Ya itu PKD-nya juga kader di masyarakat seperti itu. Oke, berarti sangat aktif sekali nih PKD-nya. Nah, selanjutnya ini, tentunya kan kita akan sudah sebagian beberapa persen sudah dibedah ini buku-buku buku asa dari desa ini yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, mungkin kedepannya apakah Bawaslu juga akan melakukan produksi karya ilmiah itu Pak, seperti mungkin buku ataupun film-film dokumenter. Tentunya kan masyarakat ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kinerja Bawaslu maupun Panwascam maupun PKD hingga PTPS saat mengawal maupun mengawasi pemilu maupun pemilihan itu, apakah akan dipublikasikan di tahun-tahun ini? Iya. Mohon doanya itu segera bisa terlaksana, baik itu pertanggungjawaban dalam bentuk laporan atau pertanggungjawaban dalam bentuk narasi lain berupa film dokumenter, karena itu di zaman sekarang kan lebih mudah dicerna dan bisa tangkap cepat oleh masyarakat. Misalnya bentuknya hanya video pendek, ternyata Bawaslu selama ini ngapain sih gitu kan. Apakah hanya neteli baliho saja gitu kan, atau gimana? Ternyata ada sosialisasinya, kemudian ada juga penanganan pelanggarannya, kemudian juga kita mengadakan rakor-rakor untuk adanya kesepakatan misalnya dengan pemerintah kota dan LO partai politik
terkait misalnya sosialisasi tahapan kampanye macam-macam itu. Nanti kita semoga saja bisa terproduksi sehingga kita bisa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, baik itu yang baik buku-buku atau karya ilmiah lain, ataupun kita juga membuka diri bagi sivitas akademika atau masyarakat yang ingin mengadakan penelitian terkait bagaimana kondisi pemilu dan pemilihan di Kota Salatiga dari A sampai Z, dari awal misalnya dari pemutaran data pemilih sampai pelantikan atau pelantikan wali kota atau pelantikan DPRD gitu misalnya gitu. Itu bisa saja ke Bawaslu mencari data-data sebenarnya. Oke. Dan kan saya juga mau bertanya nih sama Pak Fahmi sama Korois ini, sahabat Bawaslu. Nah, benar atau tidak ini? Kan katanya kalau misal ada ormas ataupun ada kampus ataupun ya intinya Karang Taruna atau seperti dan lain sebagainya. Misal mau mengadakan acara terkait demokrasi membutuhkan narasumber dari Bawaslu ataupun Panwascam itu tanpa biaya. Iya, Mas. Sukarela, betul. Sukarela. Oh, ya, jadi sukarela itu jadi langsung jawab sama Korois jadi. Seneng putus seneng ya. Ya, minimal air putih lah buat air putih. Jadi pas-pasan bensin gue PP lah. Jadi sukarela ya ini. Berarti jika masyarakat ataupun sahabat Bawaslu yang mungkin terkhusus kampus-kampus ataupun mungkin sekolah-sekolah ini terlebih pemilih pemula ya ini yang ingin meningkatkan kapasitas pun pengetahuannya terkait dengan demokrasi di Indonesia, mungkin pendidikan politik sistemnya seperti apa. Nah itu bisa langsung menghadirkan dari pihak Bawaslu maupun Panwascam ya Pak ya, Panwascam tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah itu salah satu yang tentunya sangat dibutuhkan. Mengingat pendidikan politik itu juga seperti mie instan ya, tidak bisa mie instan pun juga perlu proses ya. Betul. Mulai dari bukanya, bumbu, terus godoke, terus nah itu kan juga perlu proses. Nah mungkin harapannya dari Pak Fahmi ataupun Korois untuk kedepannya ini kampung-kampung ini akankah mereka tetap lanjut akan dibina ataupun akan terus dirangkul untuk menjadi embrio atau seperti apa? Ya seperti closing statement lah sebelum kita tutup podcast kita pada pekan ini. Kamu dulu apa? Saya dulu. Harapannya terkait ngasih apa? Contoh. Ngasih contoh. Ya kalau harapan saya pribadi sih ya, nah walaupun saya sudah istilahnya nggak bergabung di keluarga Bawaslu, dan ya harapan saya sih kalau bisa lebih banyak lah terkait apa itu kampung anti politik uang, maksudnya jangan menyasar hanya di 7 tempat, ya istilah tadi kan sampai harus berkembang lah istilahnya, kayak badan pun harus mengembang kan katanya tadi kan. Jadi ya harus berkembang istilahnya, mungkin juga tematiknya juga lebih diperluas, misalkan nggak cuma anti politik uang, misalkan anti black campaign misalkan seperti itu. Nah itu kan bisa diperluas lah istilahnya. Mungkin kayak misalkan di Kerongkongan memang lebih cenderung ke pedesaan ya, bukan dalam tanda kutip ya, berbeda dengan kelurahan dan desa lain. Misalkan di Tegarrejo kan memang itu lebih ke perumahan. Nah itu mungkin kan bisa diperluas lah, misal di perumahan kan itu kan lebih kompleks kan permasalahannya, mungkin bisa diperluas atau dikembangkan lagi seperti itu. Mungkin ya itu sih closing statement, mungkin ya kalau bisa ya harus progres lah istilahnya, jangan diam di tempat tapi tetap progres. Nggak stuck ya berarti? Iya, jangan stuck. Okay. Mungkin dari Pak Fahmi? Closing statementnya ya terima kasih kepada Korois yang sudah berkenan mendampingi dan memvalidasi apa yang saya tuangkan dalam buku Asa dari Desa ini. Saya walaupun kemarin wawancaranya dengan Bu Sundari, tapi kan perlu juga legitimasi dari komisioner lain bahwa tulisan saya itu benar, tidak mengada-ada gitu kan. Terima kasih Bu Sundari ya. Walaupun saya sampaikan ini kan dalam bentuknya features kayak semi-semi seperti cerpen agar mudah dibaca dan ya apa yang terjadi di masyarakat itu aja, itu apa adanya. Yang terpenting adalah saya sampaikan bahwasanya di Salatiga itu ada kampung anti politik uang, ada kampung pengawasan,
dan salah satunya saya sampaikan adalah Kampung Kronggo ini. Harapannya kampung-kampung yang lain itu juga tadi berkembang, kemudian semakin eksis di masyarakat gitu kan sejak dini. Sekarang masih 5 tahun ke depan ya. Tapi ketika ada pemilihan RW itu kan juga perlu itu juga lain desain juga sangat besar itu. Ya, misalnya kita juga bisa jadi, misalnya Mas Roy sudah jadi mentor atau pergelaran pemilu lokal di RW misalnya gitu kan juga bisa. Misalnya jadi apa ya, penasehat misalnya gimana panitianya dan juga semacam. Juga di kampus pemilihan BEM ataupun OSIS di tingkat SMA itu kan kita juga bisa jadi panelis gitu kan. Bisa jadi narasumber ketika mereka mengadakan pemilihan ketua OSIS atau BEM gitu kan. Itu juga bisa. Artinya berlatih bagaimana agar pemilihan itu layaknya seperti pemilu atau pemilihan pada umumnya. Aturannya bagaimana cara membuat draft aturan semacam itu. Gitu. Harapannya begitu. Jadi pemilu itu, kontes demokrasi itu sejak dari tingkat bawah sampai nanti tingkat nasional itu bisa dipraktekkan secara benar. Oke. Nah, mungkin terakhir mungkin bisa di-spill ya Pak, mungkin kegiatannya setidaknya menjawab pertanyaan masyarakat. Di-spill kegiatan Bawaslu selama tahun 2025 itu kurang lebih apa? 2025 nanti ya? Ini ya? Ya. Ini kita masih konsentrasi pada laporan pertanggungjawaban terkait pemilu dan pemilihan. Baik itu semua divisi laporan, baik itu per divisi hukum penanganan pelanggaran dan ada berapa divisi Pak? Ada 3. 3 ya? 3. Kemudian ada penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, kemudian divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi. Yang divisi terakhir ini SDMO ini diampu oleh Pak Ketua langsung. Sehingga karena jumlahnya cuma 3 sehingga ketua itu merangkap jadi Kordiv semacam itu. Oke, nah kurang lebih kegiatannya ya terkait itu, misalnya sekolah demokrasi, melayani permintaan masyarakat, kemudian kerjasama dengan pemerintah kota, baik itu Kesbangpol, Litmas dalam rangka apa ya pendidikan politik, baik itu kepada siswa SMA, kemudian ada kelompok gender gitu kan, biasanya ada ibu-ibu atau organisasi Fatayat Muslimah dan semacam-macamnya itu. Biasanya kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Salatiga. Selain itu juga melaksanakan instruksi dari pusat, misalnya tadi membentuk kampung yang lain, misalnya kampung misalnya anti hoak gitu kan, atau macam-macamnya. Jika kita dapat instruksi kita akan lakukan itu. Namun kalau itu tidak ada instruksi, ya melalui kampung-kampung tersebut kita bisa memberikan edukasi agar menghindari hoak dan apa ya, isu-isu negatif ya. Mungkin kalau dari Korois yang paling cocok untuk dirangkul itu siapa? Maksudnya dalam konteks politik ini ya, untuk pendidikan politik. Ya betul, karena siapa maksudnya apa instansi atau apa? Ya betul, kalau ya itu juga salah satu juga sih, pertama harus pemerintah kota harus dirangkul, terus yang kedua juga karena apa ya, generasi milenial dan Gen Z itu kan di daftar pemilih kemarin kan juga 50% kan. Tentu itu juga istilahnya juga harus dirangkul, karena apa ya? Karena ya kalau misalkan saya lihat kan, saya juga sebagian juga dari Karang Taruna kan, jadi ya banyak juga yang masih belum paham atau misalnya belum ngerti istilah-istilah, terus misalkan kalau milih itu harus yang dilihat tuh apanya sih kayak gitu kan. Apakah dari wajahnya, apakah dari visinya, kan itu juga harus kita jelaskan kepada mereka gitu kan. Ya mungkin juga nanti ketika Bawaslu misalkan di tahun ini juga ada, katanya juga ada sekolah demokrasi, yang mungkin juga bisa menjelaskan dan bisa menyasar ke teman-teman kita yang 50% itu sebagai Gen Z ataupun generasi milenial. Itu dari sudut pandang Pak Fahmi dan Korois. Kalau dari saya beda. Yang gimana adalah bakul sayur. Kok iso? Karena emak-emak itu kan mesti
setiap pagi circle-nya kan tuku sayur. Nah, dari sayur terbitlah cerita. Nah, perlu dilakukan ya. Jadi kita mendoktrin bakul sayur. Nggak influencer justru influencer ya berarti. Iya, influencer Itu lama Mak itu. Jadi kita mendoktrin tukang sayur, engko nek kowe pas bakul mak-mak kandhanono iki ya, itu kan semakin menggebu-gebu. Nah, itu Atau besok nganu ya Mas ya? Gimana? Pak Koh ya. Nanti ketika pemilu akan digelar, itu gerobak-gerobak tong sayur kita beli itu anti politik uang, dikasih sosialisasi Oh gitu iya, ya. dikasih branding seperti angkutan umum itu loh. itu bisa menarik ini. Iya, dikasih branding seperti angkutan umum kemarin kan juga. Kami penyesalannya kenapa baru terpikirkan sekarang. Pasti mungkin aja terpikirkan. Betul. Minimal besok terpilih lagi kalau punya ide. Masih fresh ini. Nah ini kan tentunya sangat menarik. Kita tidak hanya berjumpa pada sesi ini saja. Kedepan mungkin kita masih akan melakukan podcast lagi, mungkin terkait isu-isu lainnya, mungkin seperti caleg yang gagal itu depresinya seperti apa. Karena belajar dari tahun pemilu sebelumnya 2019 itu pernah kita juga caleg-caleg yang tidak jadi khususnya ya itu belak-belakan mereka. Wah, aku ngasih depresi ini, wah itu sangat menarik sekali. Jadi entah itu buat pelajaran kita ataupun nanti kita jadi semakin tahu mereka itu strateginya seperti apa. Itu strateginya seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu lagi sebelum kita tutup. Nah, oke, sahabat Bawaslu, kurang lebih seperti itu kita yang telah kita bedah buku Asa dari Desa. Nah, jadi setidaknya Asa dari Desa ini itu merupakan isinya itu terkait dengan kampung-kampung pengawasan dan kampung anti politik uang yang ada di seluruh Jawa Tengah, ya Pak ya. Nah, salah satu yang ditulis di buku tersebut terbitan Bawaslu Provinsi itu ada Kampung Ronggo. Nah, Kampung Ronggo tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi dan Korois awal mulanya itu dari Pak RW yang dijaga dan didarani bakal melakukan pembagian angpau itu angpau haram yang merusak citra demokrasi. Nah itu awal mulanya, dan tentunya dengan kehadiran Kampung Ronggo ataupun kampung-kampung ya tidak hanya berfokus hanya kampung pengawasan anti politik uang ya, justru kampung-kampung lain juga bisa bisa berrole model ataupun berkaca dengan kampung-kampung lain untuk menjadi turut pengawas partisipatif dalam mengawal dan mengawasi tahapan pemilu maupun pemilihan, baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan pun juga tetap harus dikawal ya, karena mengingat juga pemilih ataupun penduduk kan juga berkembang, ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu saja jumpa kita pada podcast kali ini. Nah, sebelumnya saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Lukman Fahmi dan Koh Rois ini yang sudah menyempatkan waktu untuk membedah buku Asa dari Desa. Nah, setidaknya masyarakat tidak bertanya-tanya lagi ataupun sudah sedikit lebih paham dan lega lah. Dan yang kedua, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Politeknik Bakti Semesta dan segenap kru yang bertugas. Tanpa mereka itu kita nggak ada di sini, Pak. Mungkin sibuk benek ke headset ataupun nyeting lainnya itu. Keren sih. Perlu diapresiasi. Nah, jangan lupa kalau punya ponaan ataupun Pak Fahmi punya saya udah follow kok. Udah follow. Nanti misal mau kuliah itu juga bisa di Polybase. Nah, itu multimedianya memang A1 betul, istimewa, the best. The best memang. The best. Bahkan kemarin kan konten-konten Bawaslu Kota pun selama pemilihan ya walaupun tidak semuanya itu beberapa yang memproduksi juga teman-teman mahasiswa dari Polybase. Betul, keren. Jadi saya pun juga belajar juga dari mereka cara pembuatan seperti apa. Nah, mungkin itu saja sahabat Bawaslu perjumpaan kita pada podcast bedah buku Asa dari Desa ini. Jangan lupa di follow Instagram maupun media sosial Bawaslu Kota Salatiga maupun dengan media sosial Polybase. Websitenya juga bisa dikunjungi. Jangan lupa juga di follow medsosnya Koh Rois ini ya, jangan. Nanti tak lampirkan di keterangan ya, keterangan saat kita japri saja ya. Nanti bisa DM. Nah,
Akhir kata itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya Pak Adil Saputra, mohon maaf apabila dalam membawa jalannya acara ini terselip banyak tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari Pak Fahmi, Koroi, dan mungkin segenap kru yang bertugas ataupun dengan sahabat Bawaslu yang menyaksikan melalui media sosial. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap ikuti terus update-nya ini di media sosial Bawaslu Kota Salatiga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Ya, salam awas.